Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak B, anak-anakku kelas 8 yang tetap soleh dan solehah, yang tetap keren-keren gitu. Jangan lupa jaga hati, jaga jiwa, jaga kondisi. Dan di masa pandemi ini tetap budayakan 5M di mana-mana ya, agar kita senantiasa tetap sehat, dan sehat. Oke, pada pertemuan kali ini Pak B masih membahas materi pertemuan kemarin agar kalian tetap ingat dan tidak lupa. Oke, seni budaya kelas 8 semester ganjil. Nah, kita masih membahas tentang menggambar model. Apa toh menggambar model kuwi? Oke, let's go ke penjelasannya. Nah, sebelum menggambar model, kalian akan mempelajari tentang pengertian menggambar model. Menggambar model kuwi apa? Nah, sebelum ke menggambar model, kita harus mengerti apa toh kuwi menggambar. Nah, menggambar yaitu atau merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Itu pengertian dari menggambar. Nah, menggambar model itu apa? Menggambar model itu merupakan membuat gambar dengan melihat objek secara langsung atau still life dalam bentuk 2 dimensi dengan objek benda. Bendanya benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, menggambar model itu berarti kalian akan menggambar langsung. Langsung mencontoh suatu benda yang ada di hadapan kalian. Dan itu akan langsung kalian gambar lah. Itu pengertian sederhananya menggambar model. Misalnya, kalian menggambar gelas yang ada di depan kalian, langsung digambar. Itu lah menggambar model. Model yang akan dipelajari nantinya adalah menggambar bentuk. Bentuknya apa saja? Oke, objek alam benda yang akan digambar memiliki struktur bentuk dan bidang dasar berbeda antara benda satu dengan yang lainnya. Nah, nanti bendanya berbeda-beda yang akan kalian gambar. Bentuk tersebut bentuk bola. Nah, misalnya itu bola. Terus apalagi ya selain bentuk bola, bidang-bidang yang bisa kalian gambar nanti. Kubus, bentuknya kubus, kotak. Terus apalagi ya? Bujur sangkar. Bentuk tabung. Nah, itu bentuk-bentuk bidang yang nantinya akan kita gambar. Lagi, bentuk kerucut. Prinsip menggambar model itu apa saja ya? Prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip menggambar model. 1, ada yang namanya komposisi. Apa toh itu komposisi? Komposisi adalah menyusun unsur rupa menjadi susunan yang bagus, teratur dan serasi sehingga gambar menjadi tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek, warna, jenis, latar belakang gambar. Nah, komposisi itu adalah cara kalian menyusun gambar yang akan digambar nanti ya. Untuk lebih jelasan nanti mungkin di pertemuan berikutnya, ini baru pengertiannya dulu. Terus komposisi itu
ada apa aja ya? Nah, ini satu komposisi simetris. Komposisi simetris itu apa? Objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan. Seimbang dalam bentuk dan ukurannya. Itu pengertian dari komposisi. Wah, ini ada lagi komposisi asimetris. Nah, komposisi asimetris jadi objek gambar diletakkan tidak sama baik posisi maupun ukuran, tapi masih mempertimbangkan proporsi, keseimbangan, ataupun kesatuan antar objek gambar. Nah, itulah komposisi asimetris. Oke, lanjut. Nah, masih ada lagi ya ternyata ya, yaitu komposisi sentral. Nah, kalau tadi simetris, asimetris, sekarang sentral. Komposisi sentral, apa toh itu komposisi sentral? Yaitu pusat perhatian atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar, diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Itulah yang disebut dengan komposisi sentral. Kemudian yang kedua ada yang namanya proporsi. Oke, proporsi. Nah, proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar yang dapat diamati. Itulah proporsi. Oke, lanjut. Berikutnya, setelah proporsi dan yang namanya kesatuan. Nah, kesatuan adalah di dalam proporsi. Tadi ada komposisi, ada proporsi, sekarang ada kesatuan. Kesatuan itu apa? Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek. Ada lagi selain 1, 2, dan 3 tadi. Prinsip-prinsip menggambar model. Proporsi, kesatuan, dan plastisitet. Nah, apa to kuwi plastisitet? Plastisitet adalah kesatuan. Oh, bukan, ternyata plastisitet adalah kesan natural dari hasil gambar seolah-olah seperti benda aslinya. Nah, kesan gambar tersebut seperti benda asli. Itulah plastisitet. Nah, proporsi, kesatuan, plastisitet, dan gelap terang. Nah, jangan lupa dalam menggambar model, ada prinsip-prinsip menggambar model itu ada juga yang namanya gelap terang. Gelap terang adalah efek gelap terang permukaan suatu benda karena pengaruh pencahayaan. Misalnya apa? Misalnya cahaya dari, kalau benda itu disorot cahaya dari sebelah kiri, maka bayangannya di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, itulah gelap terang. Kemudian ada lagi keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar dan bidang gambar. Kalau tadi sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip menggambar model, kita akan lanjut ke alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja ya? Nah, alat dan bahan. Nanti alat yang kalian persiapkan untuk menggambar model itu bisa
seperti yang ada di gambar ini, tapi tidak semuanya yang ada di gambar ini tentunya, karena tidak semua dari kita itu punya alat-alat yang ada di seperti di gambar tersebut. Alatnya apa saja ya? Ada pensil. Nah, pensil ini salah satu contoh pensil, tapi pensil itu banyak sekali, kalian sudah tahu tentunya. Terus penghapus, modelnya nggak harus seperti ini. Punya nih penghapusnya. Kalau nggak punya penghapus atau setip, pakai sendal yang dipotong itu juga bisa menjadi setip. Kalau tidak sendal yang dipotong, bisa juga pakai karet gelang. Karet gelangnya diuntel-untel kayak di pensil, nanti bisa menjadi penghapus atau setip. Kemudian bahannya ada kertas, ada pensil warna. Kertas, kalau nggak punya kertas gambar bisa kertas apa aja, kan bisa kertas bekas, yang penting bisa digambari. Oke, kardus bekas ya bisa. Sederhana, kita nggak usah terlalu kertasnya kudu anyar, setipnya kudu apik, nggak harus seperti itu. Yang penting bisa digunakan, yang penting skill kalian. Oke, terus pensil warna, itu pun kalau kalian punya, kalau nggak punya ya menabung untuk membelinya. Terus cat air, ini contoh-contoh cat air, ini salah satu mereknya. Banyak sekali merek cat air, itu hanyalah salah satu. Terus kemudian krayon atau oil pastel. Oil pastel itu seperti ini contoh gambarnya. Oke ya, itu alat dan bahannya. Kemudian tekniknya. Teknik menggambar model. Nah, ini salah satu teknik memegang pensil. Nah, sebelum mempelajari teknik menggambar model, kita pelajari dulu cara memegang pensil atau cara mengarsir. Ini teknik yang digunakan dengan cara mengarsir. Teknik memegang pensilnya seperti ini. Kalau lurus seperti ini, posisi pensil seperti ini menghasilkan coretan yang seperti gambar berikut. Terus kalau rodok miring, ini teknik miring, ini miring banget. Nah, kalau posisi pensilnya seperti ini contoh hasilnya rodok miring, hasilnya seperti ini. Kalau miring sekali seperti ini, miring banget akhirnya seperti ini. Jadi semakin miring pensil yang kalian pegang, itu hasil goresannya itu semakin tebal. Kalau lurus itu masih kecil-kecil seperti ini, goresannya semakin miring semakin tebal. Itu teknik menggambar dengan pensil. Nah, ini adalah contoh-contoh cara mengarsir. Ini contoh-contoh dasarnya saja. Ini contoh mengarsir pakai pensil warna. Ini contoh yang pakai pensil hitam. Bisa mengarsirnya seperti ini, bisa garis-garis, bisa silang-silang, bisa yang tadi miring-miring. Ini contoh arsir-arsiran, bisa lurus seperti ini, bisa miring seperti ini. Nah, bisa disilang-silang juga. Ini contoh-contoh teknik arsirnya. Kemudian, nah ini juga lagi contoh arsir lagi. Nah, garis tegak sejajar, terus tegak lurus berirama, mengarah ke satu sudut. Berarti ngarsirnya seperti ini, mengarah satu sudut. Ini garis dengan gerak tekanan dan menutup seperti ini. Terus gerak horizontal mendatar, gerak horizontal variasi. Terus ini contoh pencahayaan yang tadi Pak disampaikan ya. Kalau cahayanya, jika cahayanya dari arah sini, ini cahaya dari sana, nih perhatikan arah panah, jret. Nah, jika cahaya dari arah sini, maka bayangannya di sini. Begitu pula dengan sebaliknya, seperti ini. Jika cahaya dari sini, nah, bayangannya di sini. Nah, ini contoh-contoh pencahayaan. Oke.
Oke. Kita masuk pada teknik menggambar model. Tekniknya apa aja? Satu, ada teknik pointillis. Teknik pointillis itu apa? Teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang sampai membentuk suatu objek gambar. Jadi, ini contohnya ya. Contohnya ini, menggambarnya piye cara nih dengan teknik pointillis di titik-titik tak. Nah, di titik-titik misalnya pakai pensil atau pulpen di titik-titik diulang terus. Yang gambarnya gelap ya, objek yang gelap itu di titiknya banyak menghasilkan gambar yang gelap. Itu teknik pointillis. Ada teknik apa lagi ya? Kemudian ada teknik arsir seperti yang tadi. Teknik arsir pakai pensil bisa. Ini teknik kering semuanya. Teknik ini berupa garis yang berulang membentuk sebuah objek gambar, tapi harus bisa membuat kesan tebal dan tipisnya, sehingga hasilnya menjadi lebih hidup. Jadi, teknik arsir ini memakai pensil dengan teknik di garis-garis seperti teknik menggaris pakai pensil tadi, tapi diperhatikan juga gelap terangnya. Ini contoh teknik arsir. Kemudian ada teknik akuarel. Teknik akuarel itu apa yuk? Nah, teknik akuarel itu teknik menggunakan sapuan cat air. Nah, teknik ini biasa disebut sapuan basah. Bahan yang digunakan adalah cat air, poster maupun cat tinta. Dan biasanya teknik akuarel ini tekniknya adalah transparan, jadi campuran airnya lebih banyak. Terus ada lagi teknik dusel. Nah, teknik dusel, teknik ini biasa disebut dengan teknik gosok, merupakan salah satu teknik menggambar menggosok sehingga muncul efek gelap terang. Jadi setelah diarsir pakai pensil terus digosok-gosok. Nah, diusel-usel, digosok-gosok. Ini bisa memakai jari, bisa juga memakai alat dusel ataupun tisu kering, jangan tisu basah. Ya, itu teknik dusel. Kemudian ada lagi teknik plakat. Nah, teknik plakat. Teknik menggambar dengan cara cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang kental dan tebal. Ini kebalikan dari akuarel tadi ya. Kalau teknik akuarel itu banyak airnya, kalau teknik plakat ini catnya yang banyak sehingga catnya lebih tebal dan kental. Ada lagi teknik linier. Nah, teknik linier itu teknik menggambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan dan paling utama. Nah, teknik utama garis-garis hampir sama dengan teknik arsir, tapi ini kesan garisnya lebih terasa. Di mengandalkan garis lurus dan garis lengkung, itu teknik linier. Terus ada lagi teknik siluet. Siluet adalah teknik blok yang dilakukan dengan cara menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet. Nah, ada siluet positif. Ya, ini contoh siluet positif. Dilakukan dengan cara memberikan blok atau warna pada bentuk yang diinginkan. Misalnya ini kertas kotak. Kalau siluet positif itu gambarnya yang diblok. Terus ada siluet negatif. Nah, dengan cara memberikan blok pada warna pada sekeliling objek. Kalau siluet positif yang diblok itu gambarnya, kalau negatif yang diblok backgroundnya. Nah, bedanya itu gambarnya ora diblok nek negatif. Prosedur menggambar model, prosedurnya atau caranya piye ta menggambar model? Apa to sing harus dilakukan dalam menggambar model? Pertama adalah siapkan model. Nah, siapkan model yang akan kalian gambar, misalnya botol, terus cangkir, terus piring, terus benda apa lagi yang akan kalian gambar. Caranya seperti itu. Pertama, siapkan dulu gambarnya. Papan atau meja. Meja untuk meletakkan benda tersebut. Oke.
atur sudut pandang kita supaya mudah dalam mengamati gambar. Tentunya nek gambar ki angle ya, sudutnya gimana? Oh, aku gambar saka ngarep, saka samping apa saka belakang. Tapi sebelum tiga itu, kalian jangan lupa siapkan alatnya juga ya. Kok nek modelnya gak ono alatnya kan padha wae gak iso gambar. Jangan lupa alatnya juga. Terus siapkan model, siapkan papan untuk meletakkan meja. Papan kan ada meja kalian, meja tamu dipinjem di sini. Bu, tak go gambar sih ya, bisa. Terus kowe gambare saka sebelah ngendi. Buat sketsa. Jadi nek ketika model itu sudah siap, kalian membuat sketsanya di reng-reng sik gambare. Di garis-garis sik. Oke, bentuknya botol ikut tabung, dibikin tabung, misalnya kayak tabung kotak ya, itu memberi batas gelap dan terang. Seperti tadi ada penjelasan tentang gelap dan terang, misalnya cahayanya dari samping kiri, oh berarti bayangannya neng samping kanan, itu juga batas-batas dhisik. Kan model dengan teknik menggambar model. Nah, kemudian setelah kalian membatasi tadi terus diselesaikan tekniknya apa? Nah, kan tadi sudah diseket, terus sudah dibatasi, oh gelapnya ngendi, terangnya di mana. Baru kalian menyelesaikan dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari, misalnya menyelesaikan dengan teknik arsir, teknik dusel, atau teknik akuarel dan sebagainya. Itu prosedurnya atau urut-urutan tata caranya. Tugas kalian untuk pertemuan kali ini, tugas di pertemuan hari ini itu apa ya? Tugasnya adalah memahami materi. Dipahami. Kalau belum paham materi, kalian bisa mengulang lagi, di-setel ulang sampai kalian paham. Terus menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai untuk menggambar model di pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kalian hanya cukup memahami, terus menulis yang akan dipakai untuk menggambar model nanti itu apa, misalnya pensil, spidol, apa cat air, penghapus, itu sudah kalian pikirkan mulai sekarang. Ketika nanti di pertemuan berikutnya materi menggambar model, praktek menggambar model, itu alat-alatnya sudah siap paling tidak. Terus modelnya juga sudah siap. Wah, aku gambar botol, aku gambar piring, aku gambar gelas. Ya, pilih barang-barang yang sederhana yang bisa kalian cari. Jangan menggambar pesawat terbang. Nah, kalian kan susah nanti golek pesawat terbang. Aku gambar bis, wah susah juga nanti kalian ambil bis untuk dibawa ke rumah. Nah, bisa piring, bisa sendok, bisa juga gelas, itu kan lebih mudah. Jadi kalian catat dulu di sini nanti, aku minggu depan akan membuat bukan minggu depan ya, mungkin kalau sudah siap aja. Pokoknya sewaya-waya siap materi ini menggambar model praktek, kalian sudah siap, intinya seperti itu. Aku akan menggambar apa ya, gitu. Alatnya juga sudah siap, misalnya aku pengen krayonnya belum ada. Kalian bisa menyiapkan untuk membelinya, itu tugas kalian. Nanti ketika ada tugas praktek, kalian sudah siap sedia. Oke, untuk pertemuan kali ini itu tugas kalian itu ya. Tapi jangan lupa absen juga ya. Absen, dan jangan lupa like juga. Like, subscribe, dan komen. Saudara-saudara. Terima kasih. Penjelasan dari Pak B cukup sekian di pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu kalian sedikit gambaran tentang menggambar model apa toh, piye toh, dan bagaimana. Itu baru sedikit, mungkin akan dilanjut di pertemuan-pertemuan Pak B berikutnya dengan sampel-sampel atau contoh-contoh video cara menggambar model, cara meletakkan benda, angle seperti apa. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari Pak B. Tetap semangat tanpa batas, imajinasi tanpa henti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.